Mitologi yang beredar di Indonesia mengisahkan bahwa Presiden Soekarno sebagai presiden pertama di negeri ini merupakan sosok yang sangat misterius. Betapa tidak? Di balik kepemimpinannya yang arif bijaksana dan perangainya yang sangat berwibawa, ternyata Soekarno memiliki kesaktian yang mustahil dimiliki oleh seorang manusia biasa. Putra Sang Fajar, julukan Soekarno, ini juga dipercaya masih hidup hingga sekarang, namun entah di mana ia berada. Kesimpang siuran berita ini memang butuh penjelasan dari berbagai sumber. Baca juga, kewibawaan Presiden Soekarno di balik batu mustika merah delima. Buah bibir di kalangan masyarakat saat ini memberitakan adanya kedekatan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Sebuah legenda kejawen menyebutkan Nyi Roro Kidul dan Soekarno adalah 2 dari 4 bersaudara sebagai keturunan dari Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabinah, sang penguasa Mataram zaman dahulu. Ki Ageng Pamanahan merupakan seseorang yang dianggap sakti mandraguna sebagai pembangun kerajaan Mataram yang baru dari bekas hancurnya kerajaan Demak yang pernah runtuh akibat perebutan tahta. Kesaktian Ki Ageng Pamanahan membawa dirinya untuk bisa menikahi sosok gaib yang bersemayam di dalam tubuh istrinya, Nyai Sabinah. Sosok gaib tersebut merupakan penguasa lelembut di tanah Jawa dan dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak. Keempat anaknya ini bukan hanya berwujud jin, namun juga dapat mengubah diri mereka menjadi sosok manusia yang mampu hidup lama, sampai hari kiamat tiba. Mereka hanya akan mati pada hari kiamat sudah tiba. Keempat putra-putrinya ini adalah Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Kartosuwiryo dan yang paling bungsu bernama Soekarno. Masing-masing dari anak-anak tersebut tumbuh besar dan Ki Ageng Pamanahan telah membagi kekuasaan di tanah Jawa kepada semua anaknya. Nyi Roro Kidul sebagai putri sulungnya diberikan kekuasaan berupa wilayah pantai selatan, laut selatan Jawa. Dewi Lanjar sebagai putri kedua diberikan kekuasaan di bagian pantai utara, laut utara Jawa. Kartosuwiryo, Raden Sutawijaya, sebagai putra ketiga ia berikan kekuasaan di Mataram. Yang terakhir, Soekarno ia berikan wewenang atas wilayah yang lebih luas di masa mendatang. Baca juga, ada apa di balik hubungan tersembunyi Presiden Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Di antara semua saudara-saudari itu, pada awalnya terjalin hubungan yang harmonis. Bahkan Nyi Roro Kidul dan Soekarno dikenal sangat dekat dengan para keturunan Raja-Raja Mataram, ketika Soekarno menjelma sebagai seorang manusia biasa dan akan diberikan kekuasaan yang lebih luas, maka Raden Sutawijaya yang sudah meninggalkan jasadnya turun kembali ke bumi dan menjelma sebagai Kartosuwiryo. Kekuasaan Soekarno yang lebih luas dari Raden Sutawijaya membuatnya iri. Saat Soekarno memimpin negeri ini, Kartosuwiryo berusaha untuk merebut kekuasaan adiknya ini dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Dengan adanya ditih ia melakukan propaganda untuk menjatuhkan Soekarno. Melihat hal ini, Nyi Roro Kidul sebagai kakak tertua tentu memberikan pembelaan pada adiknya. Diberikanlah Soekarno sebuah mustika merah delima, dan inilah yang menjadi senjata perlindungan bagi Soekarno memperoleh kekebalan, karisma kepemimpinan dan juga keselamatan dari serangan musuh. Jika Anda berminat untuk mengetahui benda pusaka apa saja yang dimiliki Nyi Roro Kidul, silahkan Anda klik dan baca di benda pusaka bertuah Nyi Roro Kidul. Itulah hubungan antara kakak beradik, Nyi Roro Kidul dan Soekarno yang saat ini dikabarkan simpang siur. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama mengenai sejarah negeri kita tercinta ini. Salam sejahtera.